Lauh mahfuz itu kayak gimana? Nggak ada yang tahu pasti bentuknya. Itu urusan gaib. Tapi Nabi, ulama kasih bocoran. 1. Mahfuz, sama dengan terpelihara, nggak bisa dimasukin setan, nggak bisa dihack, nggak bisa kebakar, nggak bisa hilang. Qs. Al-Waqiah 78, dalam kitab yang terpelihara. 2. Bahannya dari cahaya, bukan kertas, bukan batu, sesuatu yang cahayanya ngalahin matahari. 3. Letaknya di sisi arsy Allah di atas 7 langit, paling aman sedunia. 4. Tulisannya sama dengan kebenaran mutlak, nggak ada tipe, nggak ada revisi, nggak ada coret-coret. Jadi semua yang terjadi ke kamu sama dengan udah di-approve Allah 50.000 tahun lalu. Nggak ada yang kecelakaan. 5 pertanyaan yang sering bikin galau, jawabannya. 1. Berarti hidupku skenario saja? Nggak bebas. Bebas sayang, kamu bebas milih, sholat apa rebahan, sabar apa ngamuk. Tapi, kebebasanmu itu sendiri udah ditulis. Kayak kamu main game, kamu bebas muter ke kanan, kiri, tapi map gamenya udah dibikin developer. 2. Kalau udah ditulis masuk neraka, ngapain tobat? Kamu nggak tahu tulisanmu apa, yang kamu tahu, Allah nyuruh tobat. Kalau kamu mau tobat detik ini, sama dengan, itu tanda kamu ditulis ahli surga. Kalau kamu males tobat, sama dengan, tanda bahaya. Jadi tobat, sama dengan, bukti takdir baikmu. 3. Terus doa buat apa kalau udah ditulis? Doa itu bagian dari tulisan. Allah tulis, si fulan bakal dapet rezeki X lewat doanya tanggal Y. Jadi doamu, sama dengan, ngaktifin takdir baikmu. Nggak doa, sama dengan, kamu nggak ngambil jatahmu. 4. Kalau musibah, sama dengan, berarti Allah zolim. Nauzubillah. Qs. Fussilat 46, Tuhanmu sekali-kali tidak menzalimi hambanya. Musibah, sama dengan 3 fungsi, penggugur dosa, naikin derajat, ujian biar kamu naik kelas ke surga. 5. Gimana tahu takdirku baik apa jelek? Lihat kebiasaanmu sekarang. Nabi, orang bahagia, sama dengan yang Allah mudahkan dia beramal ahli surga. Orang celaka, sama dengan yang Allah mudahkan dia beramal ahli neraka. HR Bukhari. Kalau sekarang kamu masih bisa istighfar, sama dengan alhamdulillah, kamu tim surga. 6. Rumus hidup orang yang paham Alkitabah. Nabi ngajarin satu kalimat pendek tapi mental baja. HR Muslim 2664. Qaddarallahfaal. Allah telah menakdirkan, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Ini tameng anti 3 penyakit. 1. Anti, seandainya jatuh dari motor, jangan, seandainya aku nggak ngebut, bilang, qadarullah, setan langsung kabur. 2. Anti panik masa depan, gimana kalau nggak lulus? Jawab, qadarullah. Tugas aku belajar, nilai, sama dengan urusan Allah. 3. Anti sombong pas sukses, gue pinter makanya sukses. Ganti, qadarullah, Allah yang mudahkan. 7. Doa Nabi ketika takdir pahit datang. Ini doa Nabi Ayub AS pas sakit 18 tahun, harta habis, anak wafat. Qs. Al-Anbiya 83. Rabi ani masaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku ditimpa penyakit, dan Engkau maha penyayang dari semua yang penyayang. Lihat, beliau nggak protes ke tulisan. Beliau ngadu ke penulisnya. Karena yang nulis, sama dengan zat paling sayang. Hasilnya, Allah sembuhin, ngasih 2x lipat, anak baru. Qs. Sat 43. Penutup, surat cinta TR besar dari Allah tutup mata sebentar. Bayangin, 50.000 tahun lalu, sebelum ada kamu, sebelum ada ibumu, sebelum ada dunia. Allah duduk di arsy. Di depan Dia ada kolam, lauh mahfuz.
Terus Allah bisik ke kolam, tulis ya kolam, tentang hambaku yang namanya, sebut namamu. Tulis dia bakal lahir dari rahim ibu yang sayang banget. Tulis dia bakal banyak diuji biar dosanya rontok. Tulis dia bakal sering nangis malam-malam manggil aku. Tulis di akhir hidupnya aku kasih husnul khotimah, surga Firdaus tanpa hisab. Terus kolam nulis, tinta air matanya Allah, sama dengan rahmat. Jadi semua yang kamu alamin sekarang, sama dengan surat cinta yang udah ditulis. Pahitnya, sama dengan obat. Manisnya, sama dengan hadiah. Mulai detik ini, tiap ada kejadian, ganti narasi di kepala. Dari, kenapa aku sih ya Allah? Jadi, apa hikmah tulisanmu ini ya Allah? Kamu sekarang lagi di bab apa dalam buku takdirmu? Cerita satu aja, kita sama-sama bilang, ya Allah, aku ridho sama tulisanmu. Lanjutan hadis HR Muslim 2653 yang barusan. Arsinya berada di atas air. Sama dengan satu kalimat ini isinya tauhid, adab, obat sombong, paling nendang. Kita bedah 9 lapis biar iman kita naik, lisan kita nggak kebablasan ya. 1. Apa itu arsi? 3 fakta yang Nabi kasih tahu. Arsi sama dengan singgasana, kursi kerajaan Allah. Tapi bukan kursi kayak kursi kayu ya. Ini makhluk paling gede sedunia. Fakta 1, paling gede Nabi bilang, 7 lapis langit, 7 lapis bumi kalau ditaruh di arsi, kayak cincin dilempar di padang pasir. HR Ibnu Hibban. Kamu, bumi, galaksi Bima Sakti, sama dengan nggak ada apa-apanya dibanding arsi. Fakta 2, atap surga Nabi, kalau kalian minta ke Allah, mintalah Firdaus. Karena dia surga paling tengah, paling tinggi. Di atasnya, sama dengan arsi Ar-Rahman. HR Bukhari.